Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yuldan Zakia, Nama saya Romadanti Putri Harista, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, yang sedang melaksanakan KKN tematik COVID-19. angkatan 72 secara daring. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan keputusan tentang belajar mengajar untuk dilakukan di rumah atau disebut study from home. Menerapkan sistem study from home sangat bermanfaat untuk melindungi kita dari penyebaran COVID-19. Apalagi, pemerintah sudah menghimbau agar masyarakat dapat beraktivitas di rumah sebagai upaya physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk menekan penyebaran virus. Namun, penerapan study from home juga mempunyai kelebihan dan kekurangan loh. Kelebihan penerapan study from home yaitu yang pertama, dapat diakses dengan mudah, yang kedua, waktu belajar fleksibel, dan yang ketiga, wawasan yang luas. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, keterbatasan akses internet, yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar sehingga berpengaruh pada pemahaman siswa terhadap materi, dan yang terakhir, minimnya pengawasan dalam belajar. Untuk itu, berikut ini beberapa tips mengenai cara belajar efektif dan nyaman ketika study from home untuk siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Tips menciptakan suasana nyaman ketika study from home. Yang pertama, pastikan koneksi internet stabil. Study from home atau belajar dari rumah sangatlah bergantung dengan koneksi internet. Pastinya, kalian akan sangat kerepotan bila koneksi internet tidak stabil. Koneksi internet yang buruk menjadi salah satu kendala terbesar saat study from home. Sebaiknya, kalian persiapkan dengan baik koneksi internet saat study from home agar belajar tetap lancar dan nyaman. Yang kedua, sediakan tempat yang nyaman. Teman-teman sudah tahu kan kalau kenyamanan belajar sangat menentukan kualitas belajar kita. Tempat duduk dan meja yang nyaman serta penerangan yang cukup adalah poin terpenting untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar. Tak lupa, posisi belajar kita juga harus diperhatikan. Pasti, kebanyakan kalian belajar dengan posisi tiduran. Seharusnya hal itu kalian hindari karena posisi tiduran adalah posisi yang nyaman untuk istirahat. Yang ketiga, jauhkan hal yang membuat kita kehilangan fokus. Study from home menuntut kita untuk menggunakan gadget saat belajar. Tentu saja, banyak sekali aplikasi yang terdapat di gadget kita, baik itu game, sosial media, dan masih banyak lagi. Aplikasi yang tidak diperlukan untuk mendukung belajar akan sangat mengganggu fokus kita dalam mengikuti study from home. Karena hal itu, kita harus pandai dalam menahan diri agar tetap fokus dan tidak membuka aplikasi yang tidak diperlukan dalam belajar. Nah, setelah suasana belajar nyaman, sekarang kita lanjut ke tips belajar efektif ketika study from home. Yang pertama, merangkum pokok pembelajaran. Kenapa sih kita harus merangkum pokok pembelajaran? Karena jika kita membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, pahami materi bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Pahamilah apa yang sebenarnya kita pelajari alih-alih sekedar menghafal. Cara belajar dengan menghafal cenderung kurang efektif karena biasanya kita akan segera melupakan materi hafalan setelah ujian selesai. Sebaiknya, cara belajar yang efektif adalah dengan memahami konsep di balik apa yang kita pelajari. Yang ketiga dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi diri sendiri. Walaupun kegiatan belajar dilakukan di rumah, bukan berarti kita bisa santai-santai jika tidak paham dengan materi ya teman-teman. Usahakan kita melakukan evaluasi untuk diri sendiri tentang materi yang sudah kita pelajari. Bagaimana cara evaluasinya? Ya, kita bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku panduan maupun yang ada di internet. Jika setelah evaluasi kita ternyata belum memahami suatu materi, kita bisa loh bertanya kepada orang tua, teman-teman, maupun guru kita via daring. Jangan malu bertanya ya. Nah, agar study from home atau belajar dari rumah dapat berjalan secara maksimal, maka kita harus mengatur waktu dengan tepat dan disiplin. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap belajar agar semua cepat kembali normal sehingga kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya ya. Sekian dari saya. Atas kurangnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.